Stellar Transformations, episode 155. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Selama 3 hari penuh, benua Tenglong mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pihak Dewa Lepas dan pihak Iblis Lepas pernah bertempur hebat memperebutkan diagram pemisah langit, kerugian dalam pertempuran besar itu masih tak sebanding dengan kerugian yang diderita dalam 3 hari itu. Dalam 3 hari itu, seorang ahli tak terkalahkan yang bagaikan dewa jahat telah secara brutal dan gila-gilaan membantai banyak ahli praktisi longgar. Di antara para ahli yang terbunuh, praktisi lepas yang terlemah semuanya berada di kesengsaraan ke-6. Hanya dalam 3 hari, 80% dari semua praktisi lepas dari kesengsaraan ke-6 atau lebih tinggi di benua Tenglong tewas atau terluka. Itu Mengan yang sedang melampiaskan amarahnya. Aku bahkan tidak berhasil memasuki alam Niyang. Saat aku kembali, aku pasti akan ditertawakan oleh para bajingan itu. Kebencian di hati Mengan mencapai puncaknya. Dia tidak sabar untuk mematahkan tulang dan menyebarkan abu Du Zongjun itu. Ri lain, Chuogu Yang Hui, diterjemahkan menjadi mematahkan tulang dan menebarkan abunya. Maksudnya adalah mematahkan dan menggiling tulang mayat menjadi abu lalu menebarkannya, yang melambangkan kebencian yang mendalam. Bagaimana dengan pembunuhan 80% praktisi lepas yang berada pada kesengsaraan ke-6 atau lebih tinggi? Di alam iblis, bahkan menghancurkan seluruh planet pun tidak bisa dianggap masalah serius. Tentu saja, alasannya adalah karena metode balas dendam bagi beberapa ahli di planet itu mengharuskan mereka menangani kampung halaman target. Qin Yu, jantung Mengan berdebar kencang, dan sepotong jimat transmisi muncul di tangannya. Saat melihat pesan kedua Qin Yu, Mengan merasa seperti sedang bermimpi. Saudara Qin Yu, masalah ini tidak bisa dijadikan bualan. Memasuki alam Niyang adalah masalah yang sangat besar. Mengan masih merasa agak sulit mempercayainya. Setelah menerima berita itu menggunakan kesadaran iblisnya, Mengan sekali lagi mengirim pesan, "Kau benar-benar punya cara untuk memasuki alam Niyang." Saudara Mengan, tenang saja. Mengapa paman muda saya melelang diagram penghancur langit bahkan setelah dia mendapatkannya? Jika dia tidak memiliki cara lain untuk memasuki alam Niyang, apakah paman muda saya bersedia melelang diagram penghancur langit? Pesan Qin Yu membuat Mengan semakin percaya padanya. Awalnya, Mengan merasa sangat bingung. Apakah pedang abadi Lan Feng punya masalah di kepalanya? Ia sebenarnya ingin melelang diagram memisahkan langit yang berharga itu. Ketika ia mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu, Mengan menjadi jauh lebih mengerti. Pantas saja orang itu sudah lama memiliki metode untuk memasuki alam Niyang. Diagram pemisah langit sama sekali tidak berguna baginya. Kenapa? Saudara Mengan, apa kau tidak percaya apa yang baru saja kukatakan? Kata-kata yang dikirim oleh kesadaran spiritual Qin Yu mengandung sedikit rasa malu dan kesal. Saudara Qin Yu, karena kau sudah mengatakannya, tentu saja aku percaya padamu. Mengan segera membalas dengan pesan transmisi. Mengan itu juga mengerti akal sehat. Apapun yang terjadi, ia akan percaya dulu, baru membicarakannya nanti. Lagi pula, ia, Mengan, saat ini tidak punya cara untuk memasuki alam Niyang. Setidaknya, masih ada cara dengan mempercayai Qin Yu. Jika ia memilih untuk tidak percaya, maka ia, Mengan, hanya bisa menyaksikan tanpa daya sementara 3 utusan agung lainnya memasuki alam Niyang. Saudara Mengan, cepatlah ke Pulau Ikan Salju. Zongjue dari Laut Astral yang kacau juga akan segera tiba. Ini karena saya memiliki 9 tempat kosong untuk memasuki alam Niyang. Untuk pihak saya membutuhkan 3 tempat, sementara pihak Laut Astral yang kacau juga membutuhkan 3 tempat. Saudara Mengan, Anda juga hanya memiliki 3 tempat, kata Qin Yu, sambil membagi jumlah tempat untuk Mengan. 3 slot. Bagi Mengan saat ini, bahkan 1 slot saja merupakan kejutan yang sangat besar dan menyenangkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, pikiran Mengan menjadi teguh. Karena bahkan orang-orang dari Laut Astral yang kacau pun ikut berpartisipasi, sepertinya ada kemungkinan 8 atau 9 dari 10 bahwa masalah itu benar. Lagi pula, dari sudut pandang Qin Yu,
Tidak ada manfaatnya juga jika sengaja mempermainkan Mengan dan Zongjue. Pulau Ikan Salju, baiklah, anak buahku akan segera tiba. Mengan segera mengirimkan pesan transmisi kepada Qin Yu. Kalau begitu, aku akan membawa kedua saudaraku dan menunggu kedatangan saudara Mengan. Qin Yu segera menyimpan jimat transmisi. Di Pulau Snowfish, setelah menggunakan boneka pedang abadi untuk membunuh pendeta Ming Liang, Qin Yu telah lama diam-diam kembali ke Pulau Ikan Salju. Sementara itu, Qin Yu dan kedua saudaranya saat ini berada di samping danau ikan salju yang terkenal di Pulau Ikan Salju, mengucapkan selamat tinggal kepada Si Xin, Si Bing, dan Si Zan di dekat arai teleportasi kuno. Si Xin, ketika kau dan saudara-saudaramu tiba di benua Qianlong, cukuplah untuk mengurus ayahku dan yang lainnya sebentar. Mengenai hal-hal lain yang kalian semua pikirkan, aku yakin tidak ada yang akan mengganggu kalian semua, atau memiliki kemampuan untuk mengganggu kalian semua, kata Qin Yu sambil tersenyum. Si Xin dan kedua saudaranya malah diam-diam sangat bahagia. Mereka akhirnya bisa berkeliaran bebas untuk sementara waktu. Meskipun mereka juga sedikit kecewa dengan alam Niyang, Si Xin dan yang lainnya masih mengerti jauh di lubuk hati mereka. Tanpa bantuan Qin Yu, jika mereka sendirian, mereka semua akan mati tidak peduli berapa kali mereka memasuki alam Niyang. Hai, Si Bing, bocah nakal, jangan berlebihan bermain. Ketika saatnya tiba bagi Tuan Hou ini untuk naik, sebagai binatang spiritualku dan seseorang yang telah lama mencapai tahap daceng, kau juga akan naik. Itulah sebabnya kau harus berhati-hati, Hou Fei mengingatkan. Baik, Tuan, kata Si Bing dengan hormat. Qin Yu dan kedua saudaranya telah berhubungan baik dengan Si Xin dan kedua saudaranya, dengan Si Xin dan saudara-saudaranya sebagai binatang spiritual agung mereka. Binatang spiritual Qin Yu dari ketiganya adalah kakak tertua Si Xin, binatang spiritual Hou Fei dari ketiganya adalah kakak kedua Si Bing, sedangkan binatang spiritual Hei Yu dari ketiganya adalah kakak bungsu Si Zan. Fei Fei, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun energi di dalam tubuhmu dan Xiao Hei bertransformasi lebih cepat daripada orang biasa, tahap daceng tetap membutuhkan setidaknya beberapa tahun, kan? Meskipun beberapa tahun adalah waktu yang sangat singkat, aku yakin menjelajahi alam Ni yang sekalipun tidak membutuhkan waktu sebanyak itu. Aku perkirakan saat kau meninggalkan alam Ni yang, kau masih belum mencapai Ascendet, ya, kata Qin Yu tanpa daya. Kecepatan kultivasi bela diri Hou Fei dan Hei Yu sangat cepat, dan karena itu energi di dalam tubuh mereka juga berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika energi dalam tubuh mereka telah sepenuhnya berubah menjadi energi elemen iblis yang dimiliki alam iblis, saat itulah Hou Fei dan Hei Yu naik. Memang beberapa tahun, kata Hou Fei sambil mengangguk. Tapi, beberapa tahun itu memang sangat singkat. Hanya perlu satu sesi pelatihan tertutup, dan waktu sebanyak itu pasti sudah berlalu dengan mudah. Dengan tingkat kultivasi Hou Fei saat ini, berlatih secara tertutup selama 100 tahun juga merupakan hal yang sangat normal. Itulah sebabnya mereka selama ini menganggap beberapa tahun sebagai waktu yang sangat singkat. Hei Yu juga mengangguk dan berkata, kurasa setelah memasuki alam Niyang, waktu yang dibutuhkan tidak akan lama. Itulah sebabnya monyet itu juga tidak perlu terburu-buru mengingatkan Si Zan dan yang lainnya. Baiklah, Si Xin dan kalian semua, tidak perlu tinggal di sini dan mendengarkan omong kosong kami. Cepat dan pergilah ke benua Qianlong menggunakan arai teleportasi kuno, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ya, Guru, Si Xin menjawab dengan membungkuk, lalu segera memimpin kedua saudaranya dan melangkah masuk ke dalam arai teleportasi kuno. Sinar cahaya mulai menyelimuti mereka, dan beberapa saat kemudian, cahaya dari arai teleportasi kuno menghilang. Seolah-olah tidak ada yang berubah, kecuali Si Xin dan kedua saudaranya telah lenyap tanpa jejak. Pulau Snowfish diselimuti lapisan salju putih. Kepingan salju berkilauan di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari, seluruh Pulau Snowfish bagaikan negeri ajaib musim dingin yang tenang. Haha, saudara Qin Yu. Sebuah suara berat tiba-tiba bergema di seluruh Pulau Snowfish. Kerasnya suara itu sungguh menakjubkan, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Snowfish bergetar sebelum jatuh ke tanah. Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu bagaikan tiga sinar hitam yang memancar dari halaman di bawah. Kemudian, mereka berdiri tegak di udara, tersenyum sambil menatap ketiga orang di hadapan mereka.
Haha, memang benar saudara Mengan. Saat pertama kali mendengar suaranya, aku berpikir, selain saudara Mengan, siapa lagi di alam fana saat ini yang punya nada suara sehebat dan sekas itu, ya? Kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Untuk memasuki wilayah Niyang, kemampuan pihaknya sendiri setidaknya harus cukup kuat. Awalnya, Qin Yu berhasil menarik Zhong Jue ke pihaknya. Saat ini, Qin Yu sangat tertarik pada Mengan, yang memiliki kemampuan luar biasa, dan juga tampaknya menduduki peringkat pertama di antara 4 utusan agung. Saudara Qin Yu, berhentilah memujiku. Sampai sekarang, aku masih belum punya tempat untuk memasuki alam Niyang, dan bahkan sekarang, aku masih harus berlari ke tempatmu. Oh ya, di mana Zhong Jue? Tanya Mengan. Mengan telah mencari sekali menggunakan kesadaran iblisnya sebelumnya. Namun, ia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada ahli bela diri dari Laut Astral Chaotic di Pulau Snowfish. Apakah Qin Yu menipunya? Maksudmu Senior Zhong? Dia berasal dari Laut Astral yang kacau. Wilayah Samudra Laut Astral yang kacau sangat luas, jadi sedekat apapun jaraknya, dia tetap butuh waktu untuk sampai ke sini, jawab Qin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba, siapa bilang aku masih butuh waktu? Suara Zhong Jue benar-benar terdengar. Qin Yu menoleh ke arah sumber suara dengan takjub dan melihatnya. Ia hanya bisa melihat Zhong Jue memimpin 2 pria kekar saat mereka berjalan mendekat. Qin Yu familiar dengan kedua pria kekar itu. Dari 3 pulau besar di Laut Astral yang kacau, mereka adalah 2 penguasa Pulau Angin Hitam, 2 bersaudara, berubah menjadi batu dan bertransformasi menjadi batu. 2 bersaudara, berubah menjadi batu dan bertransformasi menjadi batu, adalah binatang ilahi, dan wujud asli mereka adalah jenis binatang ilahi yang sangat aneh, binatang membatu. Senior Zhong, Qin Yu sangat terkejut. Qin Yu sangat memahami wilayah Laut Astral yang luas. Jarak dari Pulau Peng Iblis ke Pulau Ikan Salju di luar Laut Astral yang luas juga hanya setengah dari puluhan miliar kilometer. Membayangkan melintasi jarak sejauh itu dalam waktu sesingkat itu sungguh mustahil. Tidak perlu terlalu terkejut. Pertama, aku tidak benar-benar berada di Pulau Peng Iblis tadi, melainkan di Pulau Angin Hitam. Kedua, dari segi kecepatan, pencapaianku jauh lebih cepat dari yang kau duga, kata Zhong Jue dengan senyum acuh tak acuh. Di satu sisi, Mengan juga mengangguk dan berkata, Qin Yu, kecepatan seekor peng raksasa bersayap emas sungguh luar biasa. Mengenai berbagai teknik kecepatan, baik itu teleportasi atau terbang, atau bahkan jika keduanya digunakan di sela-sela waktu, tak satu pun binatang super ilahi lainnya yang bisa mempelajarinya, bahkan jika mereka mau. Baiklah, karena semua orang sudah tiba, mari kita pergi ke halaman tengah untuk beristirahat. Setelah itu, saya akan memberitahu semua orang tentang peta untuk menuju alam Niyang. Setelah kata-kata itu keluar dari bibir Qin Yu, Mengan dan Zhong Jue keduanya mengangguk setuju. Setengah hari kemudian, di dalam halaman tengah, halaman 4 sisi. Acara lelang diagram pemisah langit sebelumnya diadakan di sana. Saat ini, Qin Yu akan berada di sana untuk mengumumkan peta menuju alam Niyang. Saudara Mengan, silakan duduk. Senior Zhong, silakan duduk. Qin Yu duduk di satu sisi meja bundar, sementara Mengan dan Zhong Jue duduk di 2 sisi lainnya, ketiganya membentuk lingkaran dengan apik. Saudara Mengan, Senior Zhong, sebelum saya memberitahu kalian berdua tentang peta alam Niyang, pertama-tama saya akan menjelaskan rahasia diagram pemisah langit. Karena kalian berdua belum pernah membuat kontrak darah dengan sepotong diagram pemisah langit, saya rasa kalian berdua kurang familiar, kan? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Baik Mengan maupun Zhong Jue menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, tetapi kemudian mereka mengangguk setuju. Meskipun mereka berdua dapat dianggap sebagai pahlawan besar, juga pasti benar bahwa mereka tidak pernah sekalipun memperoleh satu pun bagian dari diagram Sundering the Heavens. Qin Yu mengangguk dan berkata, berdasarkan informasi dari saudara Mengan dan Senior Zhong dari Laut Astral yang kacau, kalian berdua pasti tahu bahwa salah satu dari 3 bagian diagram pemisah langit adalah milikku. Itulah sebabnya aku sepenuhnya memahami rahasia diagram pemisah langit. Baik Mengan maupun Zhong Jue menganggukkan kepala mereka sedikit. Bukankah potongan diagram Sundering the Heavens milik Qin Yu itu merupakan sumbu yang memicu permusuhan antara pihak Luz Immortals dan pihak Luz Devils? Diagram pemisah langit. Ketika ketiga bagian ini disatukan,
sebuah peta yang menunjukkan lokasi alam Ni yang akan muncul. Selain itu, memiliki diagram pemisah langit juga merupakan kualifikasi untuk memasuki alam Ni yang. Setiap bagian diagram pemisah langit mengandung energi pedang pemisah langit yang paling murni. Ketika saatnya tiba, hanya orang-orang yang diselimuti oleh energi pedang pemisah langit yang dapat memasuki alam Ni yang. Energi pedang pemisah langit dari satu bagian diagram pemisah langit paling banyak dapat menyelimuti 6 orang, jelas Qin Yu dengan hati-hati. Mengan dan Zhong Jue menganggukkan kepala sedikit sambil mendengarkan. Saat ini saya membawa peta untuk menuju alam Ni yang. Demikian pula, saya juga memiliki energi pedang Sundering The Heavens murni milik Kaisar Abadi Ni yang ditinggalkannya. Sepotong diagram Sundering The Heavens saja bisa membawa 6 orang, sementara saya bisa membawa total 9 orang, termasuk saya. Qin Yu berbicara, penuh dengan rasa percaya diri. Setelah mendengar pidato Qin Yu yang fasih, Mengan dan Zhong Jue tanpa sengaja mulai percaya pada Qin Yu. Saya yakin saudara Mengan dan senior Zhong juga mengerti maksud saya. Qin Yu tersenyum pada mereka berdua. Mengan mengangguk dan berkata, Saudara Qin Yu, bukankah maksudmu ada 2 syarat untuk memasuki alam Ni yang? Yang pertama adalah peta, sedangkan yang kedua adalah kualifikasi untuk masuk. Qin Yu mengangguk, benar. Yang akan kuberikan pada kalian berdua sekarang adalah syarat pertama, peta. Qin Yu melambaikan tangan, dan 2 salinan surat giok muncul di tengah udara, melayang di depan mata Mengan dan Zhong Jue. Mengan dan Zhong Jue segera mengulurkan tangan dan masing-masing mengambil surat giok. Seolah-olah pada saat yang sama, keduanya menggunakan kesadaran iblis mereka sendiri dan memindai isi peta. Itu benar-benar ada di sini. Zhong Jue menatap kosong sejenak. Ekspresi wajah Mengan juga seperti baru saja melihat hantu. Saudara Qin Yu, apakah petamu ini salah? Mengan menatap Qin Yu. Mungkinkah alam Ni yang juga ada di sana? Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu kaget dan tidak perlu merasa aneh. Terlebih lagi, tidak perlu menganggapnya tidak masuk akal. Peta ini nyata, dan tidak mungkin lebih nyata dari itu. Alam Ni yang berada di dalam jurang kematian yang legendaris. Qin Yu teringat saat pertama kali dia mengamati peta itu, setelah itu dia sendiri merasa takjub dan sulit mempercayai saat dia memahami gambaran umum planet besar tempat dia tinggal. Planet fana tempat Qin Yu tinggal, adalah planet yang sangat besar. Di bagian timur planet itu terdapat benua Qianlong, lautan biasa di sebelah utara Laut Astral Chaotic, lautan biasa di sebelah selatan Laut Astral Chaotic, dan juga benua Tenglong. Sementara itu, separuh planet lainnya malah merupakan pemandangan neraka, yang dikenal orang sebagai tanah bahaya ekstrim. Bila membandingkan tingkat bahaya antara Laut Astral yang kacau dengan tanah bahaya ekstrim itu benar-benar mirip dengan seorang penyihir tak penting yang bertemu dengan penyihir terkemuka. Rilain, Xiao Wu Jian Dao, diterjemahkan menjadi seorang penyihir tak penting bertemu dengan seorang penyihir terkemuka, yang berarti perbedaan antara 2 ekstrim. Tanah bahaya ekstrim menempati setengah planet, dengan luas yang setara dengan Laut Astral yang kacau, benua Qianlong, benua Tenglong, lautan biasa, dan lain-lain, yang digabungkan menjadi satu. Tanah bahaya ekstrim dibagi menjadi 2 bagian utama. Wilayah dingin dari negeri bahaya ekstrim, dan wilayah api dari negeri bahaya ekstrim. Di sepanjang benua Qianlong, 1/2 juta kilometer langsung ke utara, akan menjadi pintu masuk ke wilayah dingin negeri bahaya ekstrim. Demikian pula, di sepanjang benua Tenglong, hanya 1/2 juta kilometer langsung ke selatan, juga merupakan pintu masuk ke wilayah api negeri bahaya ekstrim yang penuh bahaya. Baik diameter domain dingin di negeri bahaya ekstrim maupun domain api di negeri bahaya ekstrim adalah setengah dari beberapa ratus juta kilometer. Semakin dalam seseorang menjelajah, domain dingin dan domain api negeri bahaya ekstrim juga akan semakin berbahaya, dan bahkan praktisi lepas biasa pun tak akan berani masuk begitu saja. Tingkat bahayanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, tempat paling berbahaya di seluruh planet bukanlah di sana, melainkan di persimpangan antara wilayah dingin negeri bahaya ekstrim dan wilayah api negeri bahaya ekstrim. Di persimpangan antara domain dingin di negeri bahaya ekstrim dan domain api di negeri bahaya ekstrim, terdapat jurang tak berdasar. Jurang itu tak berdasar tanpa tanda-tanda kehidupan,
dan dikenal sebagai Jurang Kematian. Di antara legenda tertua di alam fana, dikatakan bahwa di pusat Jurang Kematian, para pelanggarnya pasti akan mati. Sementara itu, menurut peta yang diberikan Qin Yu, lokasi alam Ni yang berada tepat di pusat Jurang Kematian